Pernahkah kita dihadapkan pada pilihan yang sama dalam kehidupan kita ini? Pilihan pertama, kita akan dimuliakan dan dipuji manusia di dunia ini. Kita bisa naik pangkat, karir kita dan penghasilan kita naik dengan sangat pesat. Sedangkan ketaatan kita pada Tuhan akan membuat kita dibenci atau ditolak manusia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah lebih mendengar suara manusia daripada suara Tuhan. Dalam situasi tertentu, kita seringkali dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama, apakah kita mau taat kepada Tuhan dengan resiko kita dibenci dan ditolak oleh manusia? Pilihan kedua, kita ikut suara manusia dan kita disanjung orang, walaupun tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-24. 1 Samuel 15 ayat yang ke-24. Lalu Saul berkata kepada Samuel, "Aku telah berdosa, aku telah melanggar titah Tuhan dan perkataanmu, sebab aku takut kepada rakyat dan mendengarkan suara mereka." Hal ini dialami oleh Saul ketika ia dihadapkan pada dua pilihan, menuruti keinginan rakyatnya atau taat pada perintah Tuhan. Dan Saul melakukan kesalahan dengan tidak membunuh Agag, raja orang Amalek. Dan rakyatnya membawa kambing domba serta lembu yang diperintahkan Tuhan untuk dimusnahkan juga. Di sini kita bisa melihat bahwa Saul ternyata lebih takut pada rakyatnya daripada kepada Tuhan. Sehingga ia mendengarkan suara mereka. Saul takut rakyatnya tidak lagi mendukungnya. Inilah yang membuat Saul lebih memilih menyenangkan rakyatnya daripada kepada Tuhan. Hal yang sama juga dialami oleh Pilatus. Mari kita baca di dalam Markus 15 ayat yang ke-15. Markus 15 ayat yang ke-15. Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Sedangkan Yesus dicambuknya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Ayat ini menjelaskan bahwa karena tekanan rakyat, maka Pilatus menghukum Yesus yang tidak bersalah. Padahal ia tidak menemukan kesalahan yang Yesus lakukan. Dan ia juga telah diingatkan melalui mimpi istrinya. Tetapi Pilatus lebih memilih memuaskan hati rakyat. Sehingga ia menghukum Yesus yang tidak bersalah dan membebaskan Barabas, seorang penjahat. Pilatus memilih berdasarkan mayoritas, bukan berdasar atas kebenaran. Kebenaran itu, walaupun hanya seorang, kebenaran adalah tetap kebenaran. Dan ingat, kebenaran bukan didasarkan atas banyaknya dukungan. Yohanes 12 ayat 42 dan 43. Mari kita baca di Yohanes 12 ayat 42 dan 43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jelas sekali ya, melalui firman ini,
alasannya mengapa orang Yahudi tidak percaya Yesus. Meskipun banyak orang, termasuk para pemimpin yang percaya pada Yesus, tetapi karena orang-orang Farisi, mereka menjadi tidak mengakuinya. Hal ini dilakukan supaya mereka tidak dikucilkan. Mereka lebih menyukai kehormatan manusia yang dirasakan saat ini. Kehormatan yang manusia berikan, yang bisa dilihat dan tampak di depan mata, daripada kehormatan Allah yang tidak tampak dan baru akan dirasakan di kehidupan yang akan datang. Pernahkah kita dihadapkan pada pilihan yang sama dalam kehidupan kita ini? Pilihan pertama, kita akan dimuliakan dan dipuji manusia di dunia ini. Kita bisa naik pangkat, karir kita dan penghasilan kita naik dengan sangat pesat. Sedangkan ketaatan kita pada Tuhan akan membuat kita dibenci atau ditolak manusia. Hati-hatilah. Jika kita salah menentukan pilihan kita, maka iblis akan senang sekali karena kita lebih memilih kehidupan di dunia ini daripada hidup kekal yang Yesus sudah janjikan bagi kita. Ingat, dosa kita itu sudah ditebus dengan harga yang mahal. Jangan kita gadaikan untuk kenikmatan di dunia ini yang hanya sesaat saja. Jadi, pilihlah pilihan untuk taat kepada Tuhan. Meskipun kita akan mengalami penolakan dan akan mengalami penderitaan di dunia ini, tapi ingat, itu adalah sementara. Karena hasil yang akan datang tidak dapat dibandingkan dengan hidup kita saat ini. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang lebih mendengar suara manusia daripada suara Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu menegur kami ya Bapa. Kami dikoreksi, kami diingatkan. Ampuni kami, seringkali kami mendengar suara daripada manusia, bahkan kami meninggalkan Engkau karena kami takut kalau kami ditolak. Kami takut kalau kami menderita di dalam hidup ini ya Bapa. Tapi melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami betapa dahsyatnya Tuhan hukuman yang akan datang. Engkau mengingatkan kami untuk dapat terus menegakkan kebenaran, walaupun kami mengalami penolakan, walaupun kami dibenci. Tetapi asalkan kami disayang oleh Tuhan, itu adalah satu harga yang sangat mahal harus kami tanggung. Sehingga kami akan memperoleh hidup yang kekal di kehidupan kami yang akan datang bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan pada saat ini ya Bapa. Engkau dengar segala seru doa mereka, Engkau berikan kekuatan, Kau berikan pertolongan, sehingga setiap apa yang mereka doakan, mereka dapat memperoleh jawaban dari Tuhan. Mereka dapat hidup, berkenan, dan berjalan dalam tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Ku berdiam dekat Bapa,
kuduslah, Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya Ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. dalam Dalam hadiratnya bukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Oh, dalam hadiratnya ku temukan